Swastiastu, Bapak Swastiastu. Kobelen. Saya Supiti, sekarang bernama Sangri, seorang Jawa Blitar asli menjadi Hindu karena mengikuti suami yang taat beragama Hindu bernama Bapak Nilis Friend. Pak Nilis taat beragama Hindu. Kemarin saya mengikuti Dharma Wacana, banyak hal yang tentang Tulsi, tentang Adimasem, tentang Dewi Durga, dan banyak hal yang lainnya. Saya ingin bertanya Bapak Kobalen, kenapa dalam adat orang India atau bisa juga dikatakan agama Hindu di India, seorang wanita yang ditinggalkan suaminya tidak boleh memakai pode ataupun bunga? Ya, Mohon penjelasan. terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang memang sangat baik karena sampai hari ini banyak yang belum paham karena memang belum mendapatkan pencerahan yang diharapkan. Maksud daripada kalimat pu puom potom irke kurade itu kalimat pu dan pote di sini yang menjadi kata kunci. Pote yang dimaksudkan di sini bukan pote yang dipakai di kening, tapi ada dua pote yang tidak boleh dipakai. Pote pertama adalah tali kain. Tali itu kan kita tahu, tapi di tengahnya itu ada satu simbol pernikahan, manggel sutra. Jadi di tali itu ada pode. Pode itu tidak boleh dipakai. Oleh sebab itu bahwa wanita yang ditinggalkan suaminya boleh memakai pode yang di kening ini. Yang kedua, pode yang tidak boleh dipakai di mana? Pode yang tidak boleh dipakai di atas kening, di tengah garis rambut ini, karena itulah pode pertama, kum pertama yang dipakaikan oleh suami pertama sekali dia menjadi istri di hadapan orang banyak. Jadi itu maknanya bahwa bukan pode yang dipakai seperti biasa. Oleh sebab itu wanita yang tidak bersuami boleh memakai pode berwarna-warni, nggak ada masalah. Yang penting dia tidak memakai tanda ikatan perkawinan yang dalam bahasa Tamil namanya pode. Kedua, pode yang kedua diletakkan oleh suaminya di atas ini. Di sini harus ada pesan khusus bahwa bunga pode kuradi. Kenapa? Di India itu kebanyakan memakai bunga menghiasi rambut itu adalah melati. Melati memberikan aroma harum yang luar biasa, yang kalau dipakai mengingatkan sang istri akan keharmonisan, kebersamaan kepada suaminya. Sehingga banyak wanita-wanita di India, saya tidak tahu di sini, kalau kita lihat rata-rata di India dan orang India di sini, mereka begitu tidak bersuami, mereka menghindari karena itu akan mengingatkan nostalgia. Pesan terakhir dari saya, hati-hati. Seorang wanita India, Hindu India, atau seperti Supiti, bernama Sangri, sudah saya anggap India, jangan sekali-sekali dengan alasan apapun membuka talinya. Banyak orang hari ini mungkin karena ketika mandi, ketika ini, karena ketika, ini pesan sakral. Ketika seorang wanita yang mengikat tali, resmi di hadapan semua orang, dengan alasan apapun dia membuka tali itu, berarti dia siap menerima laki-laki lain. Ingat itu. Kedua, berarti dia menyatakan dirinya sendiri sudah tidak bersuami. Hati-hati. Jadi ini sekaligus kepada umat Hindu, masyarakat India, jangan sekali-sekali membuka tali dalam kondisi apapun, kecuali atas arahan atau keadaan yang khusus. Tapi dengan kehendak sendiri, jangan pernah coba-coba membuka itu, karena itu diikat di depan ribuan orang
disaksikan oleh masyarakat, ada tiga ikatan yang menjadi sumpah di sana. 3 ikatan, simpul. Simpul pertama, aku terikat menjadi istrimu. Oke, dan mengikat kau sebagai suamiku. Simpul kedua, aku terikat sebagai ibu dari anak-anakku. Simpul ketiga, aku terikat sebagai menantu di sebuah rumah baru. 3 simpul ikatan ini, kalau spontan dibuka, dia lepas dari 3 ikatan sakral ini. Semoga masyarakat India hari ini, berkat pertanyaan dari seorang yang sudah menjadi India dari Jawa Blitar, memberikan pencerahan kepada umat sedharma dan masyarakat India di Indonesia khususnya dan dimanapun Anda berada. Kami tutup sama-sama pertanyaan ini. Kita bertemu di dalam pertanyaan berikutnya. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh.